Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat datang di Opini Jati berdasarkan bukti pengalaman pribadi. Sebelumnya aku minta maaf karena antara episode pertama atau episode awalan cerita sipil sampai episode ini dibuat itu senggang waktunya lumayan lama ya, karena ada beberapa tugas yang harus aku selesaikan. But gak usah dipikirin, karena sekarang aku udah ada waktu dan insya Allah aku akan akan terus lah konsisten gitu. Well, cukup basa-basinya. Sesuai judulnya, unforgettable lumayan susah. Unforgettable moment of study orientation, atau pengalaman yang susah dilupakan lah dari MOS atau dari ospek gitu bahasanya kalau di tingkat universitas. Kita tahu aku lulus di negeri alhamdulillah, dan lulus di teknik sipil, artinya di fakultas teknik. Ada berbagai macam ospek yang harus aku ikuti, aku lalui. Langsung aja yang pertama, kita tahu selayaknya maba secara umumnya pasti kita melewati yang namanya ospek universitas. Menurut aku ospek universitas ini bosan banget, karena kita hanya duduk, hanya merhatikan tanpa berbuat banyak gitu. Agak bosan lah gitu kira-kira. Ya mungkin sebagian orang menanggapinya dengan perasaan yang berbeda, tapi tidak ada rasa senang lebih gitu. Ya aku orangnya nggak bisa duduk lama gitu, aku pengen gerak gitu. Ospek universitas cukup menegangkan atau cukup wow gitu, karena kita tahu Magelang kotanya dingin banget ya. Kalau dari aku ya, itu berangkatnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu kalau di Sumatera itu masih gelap banget gitu, dan itu posisinya dingin banget. Wah, aku ingat 3 hari atau 2 hari itu ospeknya, itu aku kedinginan gitu di perjalanan, dan sampai ke sananya aku kedinginan sampai aku bawa minyak angin sendiri gitu loh, untuk menghangatkan diriku sendiri. Ya itu cuacanya, dan untuk ospek universitas ini aku ketemu teman-teman dari jurusan lain, dari fakultas lain, saling kenalan lah gitu. Ada yang dari daerah A, ada yang dari daerah B, C, D, E, dan ya sampai seterusnya. Tukaran nomor HP, terus nanyain nama dan sebagainya, asal dan sebagainya lah gitu. Ya seneng lah kan dapat teman baru dan mulai beradaptasi tuh, karena ternyata ospek di tingkat sekolah SMA khususnya dibandingkan dengan di tingkat kampus itu beda banget gitu. Ya udah beda banget lah gitu. Serba mandiri semuanya, serba harus kita terapi lah, kalau enggak keteteran. Itu sih kalau dari aku. Lanjut, alhamdulillah aku udah bisa ngelewatin ospek fakultas. Kita tahu teknik kan lebih ya, bukannya aku sok atau membanggakan, enggak, tapi ya itulah apa adanya gitu. Itulah objektifnya, itulah faktanya gitu. Dari awal kami masuk kampus itu kan ya kayak bikin barisan gitulah, dari satu tempat ke tempat yang lain, ke kampus tujuannya tuh. Ya solid, aku akui solid, dan di teknik itu lebih gitu, karena kita nggak cuma dituntut kenal, bukannya dituntut ya, karena pada hakikatnya kita harus bersosialisasi. Ya kalau kita
apa ya, kita kuper atau kita kurang peduli sama yang lain, itu feedbacknya pasti gitu juga gitu. 5S-nya dan sebagainya gitu. Aku berimpact banget sih sampai sekarang gitu. Dari penyambutan dan sebagainya. Terus dari ospek fakultas itu seru karena menantang banget, dan jujur aku nggak bisa lupa sampai sekarang lah. Karena momen pada saat itu sedikit banyak masih ingat, karena tengah malam aku harus nyari barang A, barang B yang harusnya besok paginya itu harus dibawa, harus ada gitu, dan harus lengkap semuanya gitu. Wah, itu aku masih ingat banget. Bikin tas dari kardus ya, kalau di zamanku pakai kardus gitu. Terus topinya topi teknik, topi proyek gitu ya, topi kuning ya, seru lah gitu. Barang-barang yang lainnya juga nggak biasa, karena kita dikasih satu tebakan yang mana tebakannya itu mengarah ke barang yang harus dibawa gitu, dan wajib dibawa. Kalau enggak ya kita tahu kan, karena konsekuensinya lah dari kakak tingkat ya. Alhamdulillah aku bisa lewatin ya, gitulah kira-kira ya. Ospek fakultas mungkin sedikit banyak sama kayak fakultas teknik di universitas lain. Di sanalah terasa gitu ya, namanya kekeluargaan itu terasa. Jadi apa ya, kita nggak tinggi dagu gitu atau tinggi pandangan, kita semua sama gitu. Kita diajarkan dan kita disadarkan bahwa kita sama, kita nggak boleh merasa tinggi sendiri gitu loh. Kita harus rendah diri, rendah hati terus, kita harus sopan santun gitu. Banyak sih nilai-nilai yang aku dapetin gitu. Lanjut ke spek jurusan. Nah, di situ aku juga dikenalin juga, lebih tekankan lagi mengenai 5S. Terus gimana cara beradaptasi dengan jurusan yang baru atau dengan pelajaran yang baru gitu. Beradaptasi di peralihan lah gitu bahasanya dari SMA ke jurusan ke kuliah gitu. Kan beda tuh. Yang dulunya disuapkan semua, sekarang kita nyari sendiri gitu, kita kupas baru kita makan. Nah, kira-kira gitu. Sedikit dongkol lah ya, pasti ya, kita nggak munafik lah, aku nggak munafik, pasti sedikit dongkol, sedikit merasa kurang enak lah, atau males, terus marah, kesal dan sebagainya. Itu nggak bisa dideskripsikan secara secara rinci gitu, secara konkret, tapi pasti adalah yang namanya dongkol dan sebagainya, sedikit banyak gitu. Tapi ya impactnya terasa gitu, impactnya positif gitu. Kita harus itu lagi, kembali lagi, kita jadi manusia itu nggak boleh sombong gitu, karena kita itu sama gitu di mata Tuhan. Dan kita diajarkan juga lebih sopan sama mahasiswa teknik sipil, mahasiswa teknik, dan umumnya juga ke seluruh masyarakat lah gitu. Dan harus menerapkan dan menanamkan itu, karena itu modal lah gitu, karena modal untuk kedepannya. Karena yang dipandang itu kan attitude ya, walaupun pertamanya penampilan, cuman pada akhirnya attitude lah yang bakal dihargai dibandingkan penampilan, karena penampilan bisa dibentuk gitu loh, bisa dipoles. Kalau attitude kan untuk proses panjang, dan merubah orang itu kan gak gampang gitu. Itu sih yang berimpact banget sampai saat ini ke aku gitu ya. Semoga teman-teman yang dengerin dapat poinnya lah, bahwa kita itu nggak boleh merasa lebih, kita harus rendah diri. Senyum, salam, sapa itu harus kita terapkan terus dalam kehidupan sehari-hari, karena ya nggak guna gitu kita angkuh, kita sombong gitu ya. Lebih baik kita merasa
rendah hati gitu, karena kita akan disegani gitu. Itu sih poin yang kerasa banget lah sampai sekarang. Dan terima kasih, mungkin ada teman-teman atau kakak tingkat yang udah mengajarkan aku akan hal itu. Aku apresiasi tinggi sih, terima kasih. Sekian mungkin dari aku. Yuk